mengucapkan syukur, lipat terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya, kebaikan-Nya, kemurahan yang besar dalam kehidupan kita, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan terlebih lagi nafas kehidupan yang datangnya daripada Tuhan untuk tetap kita nikmati dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, dalam pengiringan kita akan Yesus, dalam mengikut Tuhan Yesus selama kita ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih juga buat kita semua yang tetap setia hadir bersekutu dengan Tuhan. Tetap sekali lagi, ini yang jangan pernah kita lupakan, bahwa kita yakini bahwa setiap persekutuan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan bosan-bosan, jangan malas-malas untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Oke, kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan dalam surat 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-11. Sekali lagi pembacaan kita terdapat dalam perjanjian baru 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-11. Sudah dapat? Oke, kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu, Saudara-saudari baca ayat yang selanjutnya, dan nanti di ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Demikian firman Tuhan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan aku minta kepadamu, juga seolah-olah mengucapkan kepadamu, tetapi menurut perintah yang sudah ada dan kita terimanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dari sebelumnya yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia adalah sesat dan Kristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam Kristus, tetapi yang mengaku dalam Kristus tidak memiliki apa. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia yang memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Bersama-sama 1, 2, 3. Sebab siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Amin. Oke, demikian pembacaan kita dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Maka tema kita pada pagi hari ini saya akan berikan, yaitu tinggal dalam ajaran Kristus. Di ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Inilah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini, yaitu di ayat 9 dengan tema tinggal dalam ajaran Kristus. Katakan samping kiri kanan, tinggal dalam ajaran Kristus. Ya, tinggal dalam ajaran Kristus. Nah teman-teman, surat 2 Yohanes adalah surat yang sangat pendek ya. Selain 2 Yohanes, ada juga 3 Yohanes. Nah, ini adalah surat yang paling pendek yang ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri ketika dia pada masa tuanya. Nah, kita lihat dulu apa yang melatar belakangi. Kenapa sih Rasul Yohanes harus menuliskan surat 2 Yohanes ini? Terlebih khusus dari perikop yang sudah kita baca tadi dari ayat 4 sampai yang ke-11. Ada apa? Apa yang terjadi sehingga membuat dia harus menuliskan surat ini? Nah, kalau kita lihat dari pembacaan ini, ada beberapa alasan kenapa Rasul Yohanes menulis surat ini. Ternyata pada waktu itu Yohanes atau Rasul Yohanes mendengarkan kabar yang cukup membahagiakan, bahkan yang cukup memprihatinkan juga keadaan jemaat pada zaman itu. Ya, dari pembacaan yang kita baca ada dua
ya, kabar yang diterima, ada kabar baik dan juga kabar buruk yang diterima oleh Rasul Yohanes. Kabar baiknya yaitu di mana di ayat 4 jelas di sana dikatakan aku sangat bersukacita dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa Rasul Yohanes mendengarkan kabar yang baik dari kehidupan para jemaat pada saat itu, makanya membuat dia sangat bersukacita. Ya, sebagai jemaat ternyata masih ada sebagian jemaat yang hidup dalam kebenaran. Ya, itulah yang membuat Rasul Yohanes bersukacita, karena ternyata ada sebagian jemaat yang masih tetap bertahan, tetap setia untuk hidup dalam kebenaran. Makanya Yohanes mengawali isi suratnya, dia mengatakan dengan ungkapan aku sangat bersukacita. Jadi ini alasan yang pertama kenapa Rasul Yohanes menuliskan surat 2 Yohanes ini. Dan yang kedua, ternyata selain menerima kabar baik, Rasul Yohanes juga menerima kabar buruknya. Kabar buruknya yaitu sebagian jemaat lagi tidak hidup dalam kebenaran. Kan di situ sebagian, ya, bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran dan separuhnya lagi tidak hidup dalam kebenaran. Ya mungkin karena terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain, makanya mereka berpaling dan meninggalkan ajaran yang sudah diajarkan oleh para rasul, yaitu tentang Injil keselamatan yang diberitakan. Nah, inilah yang membuat Rasul Yohanes harus menuliskan suratnya lagi, ya, khususnya 2 Yohanes ini kepada jemaat pada zaman itu. Dan kabar buruk yang berikutnya yang dia terima pada zaman itu semakin meluas dan semakin menyebar ajaran-ajaran sesat atau guru-guru palsu pada zaman itu. Nah, ini memprihatinkan bagi Rasul Yohanes. Apalagi di situ ada jemaat-jemaat, ya, jemaat-jemaat Tuhan, dan ajaran sesat semakin menyebar. Ya. Inilah yang membuat dia harus menuliskan surat ini. Jadi ini latar belakang kenapa Rasul Yohanes harus menuliskan surat ini. Hal inilah yang mengerahkan Rasul Yohanes harus menulis surat ini untuk menasihati setiap para jemaat Tuhan pada zaman itu. Nah, tinggal di dalam ajaran Kristus. Kita kembali kepada tema kita, tinggal dalam ajaran Kristus. Kata tinggal dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno. Meno berarti, ya, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani meno, ke bahasa Inggris ada beberapa kata yang dipakai untuk kata meno sendiri atau kata tinggal, yaitu to remain, abide, bahkan stay, itu yang digunakan kalau dalam bahasa Inggris, yang berarti tidak berubah, tetap, tidak berpindah, tidak bergerak, dan diam di tempat. Nah, ini arti kata tinggal. Baik dalam bahasa Yunani-nya bahkan ke Inggrisnya tetap memiliki arti dan makna yang sama, yaitu tidak berubah, tidak bergerak, dan sebagainya. Ajaran Kristus, kita sudah tahu kalau berbicara ajaran Kristus berarti ajaran tentang Kristus yang diberitakan, yang disampaikan. Jadi tinggal di dalam ajaran Kristus. Nah, kenapa kita harus tinggal dalam ajaran Kristus? Ada apa? Kenapa harus kita tinggal dalam ajaran Kristus? Apakah harus atau tidak? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus. Nah, alasan yang pertama kenapa kita harus tinggal dalam Kristus? Yang pertama, karena perintah. Terlalu banyak dalam perjanjian baru kata perintah supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus, dalam ajarannya. Tinggal dalam ajaran Kristus berarti tinggal dalam Kristus. Sekali lagi, tinggal dalam ajaran Kristus itu artinya kita tinggal di dalam dan menetap di dalam Kristus. Tinggal, menetap, tidak berpindah, dan tetap pada ajaran Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba satu orang membacakannya buat kita. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, sama seperti Kristus telah hidup, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, inilah kehendak Tuhan buat kita, ya, pada pagi hari ini supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena itu adalah perintah. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 4.
Yohanes 6 ayat yang ke-56. Kaum wanita, Yohanes 15 ayat 4. Kaum pria, Yohanes 6 ayat yang ke-56. Dan bahkan masih banyak ayat lainnya yang mengingatkan kita, menasihatkan kepada kita bahwa kita tetap tinggal di dalam Kristus. Silakan. Kaum wanita, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kaum pria, 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini perintah Tuhan supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Katakan lagi sampai kiri kanan, tinggal dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Kalau ini perintah Tuhan, maka jangan coba-coba untuk pergi, jangan coba-coba untuk bergerak keluar, jangan coba-coba untuk berpindah dari ajaran tersebut. Dari apa yang sudah kita yakini, jangan coba-coba lakukan itu. Kenapa? Karena pasti ada akibatnya. Setiap apapun yang kita lakukan, ya, pasti ada konsekuensinya yang akan kita terima. Ada akibatnya yang akan kita terima. Apalagi pagi hari ini dikatakan perintah Tuhan supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Kalau kita berpindah, kalau kita pergi meninggalkan itu, maka berarti kita siap untuk menerima akibatnya. Amin. Amin ya. Iya. Kayak jangan coba-coba keluar. Di ayat 9 itu juga sebenarnya ayat 9 itu penegasan. Sebab siapa yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus itu penegasan. Di ayat-ayat lain sudah mengingatkan supaya kita tetap tinggal dalam Kristus. Ayat 9 penegasan buat kita pagi hari ini kembali. Supaya kita tetap tinggal dalam Kristus, ajaran Kristus. Jadi pada pagi hari ini, ayo kita ambil komitmen supaya kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Ya. Dengan tetap tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam Kristus. Ya, tidak usah banyak neko-neko. Kalau sudah dalam Kristus, tidak usah lagi melangkah untuk pergi, melangkah untuk keluar dan sebagainya. Tidak. Kita tetap buat komitmen pagi hari ini bahwa saya akan tetap selamanya tinggal dalam Kristus. Taruh tangan di dada, katakan saya, sebut namanya, akan tinggal tetap dalam Kristus. Bersuara. Ya, itu. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus, dalam ajaran Kristus? Ya. Yang pertama tadi perintah Tuhan, maka yang kedua alasannya supaya kita tidak tersesat. Ya. Supaya kita tidak tersesat. Kenapa? Karena banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Di ayat 7 jelas sekali dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti tidak ada tempat yang tidak ada ajaran-ajaran sesat atau guru-guru palsu. Ke seluruh dunia berarti semua sudah meluas. Kayak firman Tuhan pagi hari ini, ya, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat pada zaman itu, untuk menasihati mereka sekali lagi supaya mereka tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh para rasul. Makanya di ayat 8 dikatakan, demikian waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Apa yang dikerjakan? Pemberitaan Injil oleh para rasul. Jadi Rasul Yohanes mengingatkan para jemaat supaya mereka tetap berpegang kepada ajaran yang sudah disampaikan oleh para rasul, yang sudah dikerjakan oleh para rasul, yaitu tentang Injil Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan yang dituliskan ini bukan cuma para jemaat pada zaman itu, tetapi juga kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita tidak tersesat. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang muncul yang tidak lagi sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, kalau kita lihat di kitab yang baru kita baca tadi, ajaran sesat yang muncul pada zaman itu adalah ajaran doketisme. Berasal dari bahasa Yunani yaitu dokeo, yang berarti rupanya, kelihatannya seakan-akan. Jadi ajaran sesat ini mengajarkan pada zaman itu yang menyebar zaman
jemaat, yaitu mereka mengajarkan penolakan kepada inkarnasi Kristus sebagai manusia. Mereka mengajarkan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh datang menjadi manusia. Ini yang mereka ajarkan. Yesus tidak punya tubuh fisik, jadi seakan-akan dia itu mati, jadi seperti hantu istilahnya. Ini ajaran Noketisme yang menyebar pada zaman itu. Jadi tidak mungkin Yesus menjadi juru selamat bagi orang-orang berdosa. Ini yang mereka ajarkan. Nah, hal inilah yang membuat Rasul Yohanes harus menuliskan ini supaya semakin menguatkan, mengokohkan iman jemaat pada zaman itu. Untuk sekaligus juga mengkantor ajaran ini, supaya mereka tetap tinggal dalam Kristus. Nah, zaman sekarang ini juga ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul, yang berusaha menyesatkan orang-orang percaya, baik itu dari orang kalangan Kristen sendiri, bahkan kalangan-kalangan non-Kristen lainnya. Ini yang muncul akhir-akhir ini, yang tidak lagi sesuai dengan ajaran Alkitab, yang tidak sesuai lagi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ini teman-teman, ini yang menjadi pedoman kita pada pagi hari, yang mengingatkan kita bahwa kita tetap tinggal dalam Kristus supaya kita tidak tersesat. Ajaran-ajaran yang menyesatkan sekarang ini banyak, baik itu tentang ajaran Tritunggal, ajaran tentang penolakan kepada kemanusiaan Yesus, penolakan kepada keilahian Kristus, bahkan penolakan terhadap pribadi Roh Kudus, Allah Tritunggal, ya, pribadi yang ketiga. Jadi itu teman-teman. Jadi pagi hari ini kenapa kita harus tinggal dalam Kristus supaya kita tidak tersesat. Jadi pagi hari ini kebenaran firman Tuhan supaya tidak tersesat, kita tinggal dalam ajaran Kristus. Ya, yang kedua, tidak tersesat maka kita harus tinggal dalam ajaran Kristus. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita kembali pagi hari ini. Kita tidak tersesat, maka kita harus tetap tinggal dalam Kristus. Katakan lagi sampai kiri kanan, tinggal dalam Kristus supaya tidak tersesat. Supaya tidak tersesat. Karena terlalu banyak ajaran sekarang yang tidak lagi ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kita mahasiswa teologi pasti kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka dari itu, ya kita bisa membedakan ketika ada datang ajaran-ajaran tidak sesuai lagi dengan Alkitab, kita bisa membedakan. Tapi kalau yang tidak bisa membedakan, wah ini keterlaluan. Ya, itu teman-teman. Nah, supaya bisa mengkantar ajaran itu, maka diperlukan supaya kita tetap waspada. Di situ tadi katakan waspada. Ya, waspada. Jangan kompromi. Di ayat 10 itu. Jangan kita kompromi dengan ajaran-ajaran sesat. Ya. Jangan kompromi maksudnya apa? Jangan sampai kita menerima ketika mereka datang ke rumah kita, bertamu ke rumah kita, kita terima mereka. Akhirnya artinya apa? Kita kompromi, kita membiarkan mereka masuk untuk memberitakan apa yang mereka ajarkan, yang mereka yakini, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Di situ kan ayat 10 Rasul Yohanes menekankan sekali. Ya, bukan masalah tidak sopan. Enggak. Masalahnya kalau ajaran sesat ini masuk ke dalam rumah kita, terus memberitakan apa yang mereka yakini dan didengar semua keluarga kita. Kalau keluarga kita kuat dalam imannya, kokoh dalam imannya, pasti bisa menolak, tidak percaya. Tapi kalau imannya lemah, yang mudah goyah, mudah jatuh, ketika itu diberitakan, maka mereka pasti meninggalkan ajaran apa yang sudah mereka yakini, yaitu tentang Injil. Makanya dibilang jangan terima mereka. Kalau bisa jangan salam, itu juga. Ya, jangan salam mereka. Wah ini ya, Rasul Yohanes sudah ya keras ya pasti, tapi ini tegas supaya mengingatkan kembali. Kita jangan pernah kompromi dengan ajaran sesat. Ya, karena pikiran kita supaya menjalin hubungan berteman dan sebagainya enggak. Itu artinya kita sedang memberi diri kita untuk kompromi dengan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi pagi hari ini kembali lagi dengan tema kita tinggal dalam ajaran Kristus. Alasan yang kedua supaya kita tidak tersesat. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus tinggal dalam ajaran Kristus
Selain tadi yang pertama apa? Perintah. Yang kedua supaya tidak tersesat. Maka yang ketiga adalah supaya kita mendapat upah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya. Jadi yang ketiga, alasan kenapa kita harus tinggal dalam ajaran Kristus, yang ketiga adalah supaya kita menerima upah, salary, ya, gaji, imbalan ini. Ya. Nah, ini adalah janji Tuhan buat kita. Ketika kita tinggal di dalam ajaran Kristus, maka kita akan mendapatkan apa? Upah. Bahkan dikatakan upah kita itu upahnya besar. Ibrani pasal 10 ayat 35. Coba satu orang bacakannya. Upah yang akan kita terima itu terlalu besar, kata firman Tuhan. Silakan, Ibrani pasal 10 ayat 35. Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Karena besar upah yang menantinya. Nah, upah di sini bukan berbicara secara materi, tidak, ya. Tapi upah berbicara hal yang rohani, yaitu berbicara tentang kehidupan yang akan kita terima berikutnya, kehidupan kekal. Ini upah yang dimaksud. Jadi jangan berpikir upah ya pasti pasti dikasih uang yang banyak, dikasih mobil yang mewah, dikasih rumah dan sebagainya. Enggak. Di sini upah berbicara tentang kehidupan kekal yang akan kita terima ketika kita tetap berada dalam Kristus. Jadi yang ketiga, alasan kenapa kita harus tetap tinggal dalam Kristus, supaya kita menerima upah, yaitu kehidupan kekal, untuk bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya. Itu kerajaan sorga. Siapa sih yang gak mau masuk dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Yesus Kristus dan sebagainya? Saya percaya kita semua di sini pasti mau. Amin. Kalau ada yang tidak mau, ada yang bilang, oh kalau enggak saya di kiri aja lah, yang beda jalan dari sorga. Ya tentu tidak. Kita semua pasti memilih supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Maka supaya tetap bersama-sama menerima upah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya, maka kita harus tetap tinggal di dalam ajarannya, tinggal di dalam Kristus. Ini yang ketiga, teman-teman. Jadi jangan pernah dilupakan. Jangan pernah sekali lagi untuk berpindah, jangan pernah untuk bergeser dari ajaran Kristus sedikit pun, jangan pernah. Tapi biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus, sehingga upah itu pasti kita dapatkan dan menjadi bagian kita. Amin. Jadi kembali lagi, tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, amin. Ya, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Ada Tuhan Yesus. Kita bukan hanya mendengar saja, tapi kita juga harus merenungkannya, bahkan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Kita